Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Abdul Hasan Al-Asyari. Di video sebelumnya, saya sudah berbagi cerita mengenai pengalaman dalam meraih mimpi, yaitu mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Nah, di video kali ini, saya mau sedikit cerita nih mengenai pengalaman saya mengikuti seleksi beasiswa LPDP. Tentunya buat kalian yang sekarang sedang mencari informasi mengenai beasiswa-beasiswa untuk melanjutkan studi ke luar negeri maupun dalam negeri, tonton video ini sampai selesai ya. Oke, sekarang kita mulai. Sebenarnya apa sih beasiswa LPDP itu? Beasiswa LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan merupakan beasiswa yang dikelola oleh Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk mencetak para pemimpin dan juga profesionalisme di berbagai bidang untuk masa depan Indonesia yang lebih gemilang. Nah, beasiswa ini diberikan kepada putra-putri terbaik Indonesia yang berkeinginan untuk mendapatkan pendidikan baik dalam negeri maupun luar negeri untuk tingkat magister maupun doktoral itu sendiri. Nah, disclaimer on nih, di video ini yang akan saya ceritakan adalah pengalaman saya sendiri, yaitu ketika mengikuti beasiswa LPDP ini pada tahun 2019. Tentunya, tiap tahun LPDP melakukan penyesuaian baik regulasi maupun syarat-syarat administratif lainnya. So, buat kalian yang ingin daftar beasiswa ini, perhatikan syaratnya di tahun kalian mendaftar ya. Nah, kita berbicara di tahun 2019. Di tahun 2019 ini, beasiswa ini menyediakan berbagai jenis jalur. Ada jalur reguler, ada afirmasi, ada PNS Polri, bahkan sampai juga ada jalur untuk santri. Nah, seiring dengan pandemi, ya, di tahun 2020, maka LPDP hanya membuka jalur terbatas. Dan di tahun 2021 ini, akhirnya LPDP membuka kembali jalur reguler. So, buat kalian yang sedang mencari informasi mengenai seleksi beasiswa jalur reguler, tonton video ini sampai selesai ya. Nah, beasiswa LPDP ini mengcover berbagai macam komponen biaya lainnya nih. Yang pertama ada biaya pendidikan, yang kedua ada juga biaya pendukung, termasuk di dalamnya transportasi, aplikasi visa, biaya hidup bulanan, biaya kedatangan darurat, dan juga tunjangan keluarga khusus doktoral ya. Seleksi beasiswa LPDP itu mencakupi apa aja sih, Kak? Nah, jadi ya seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, bahwa mekanisme tiap tahun untuk beasiswa ini berjalan sangat dinamis. Nah, yang akan saya ceritakan adalah pengalaman saya ketika mengikuti beasiswa di tahun 2019. Di tahun 2019, untuk seleksi beasiswa LPDP ini ada tiga tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahapan administrasi, tahapan kedua yaitu seleksi berbasis komputer, tahapan yang ketiga yaitu interview substansi dan juga kebangsaan. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan yang pertama, yaitu tahap seleksi administrasi. Nah, perlu diingat bahwa seleksi administrasi ini merupakan pintu gerbang kalian untuk bisa dinyatakan lolos mengikuti seleksi tahapan berikutnya. Jadi make sure segala dokumen maupun requirement lainnya kalian bisa penuhi ya. Apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk seleksi administrasi ini? Nah, ada beberapa dokumen nih yang harus kalian persiapkan secepat mungkin ya, dan juga sedetail mungkin. Yang pertama yaitu KTP, yang kedua ada ijazah S1 atau S2, yang ketiga ada transkrip nilai, sertifikat bahasa asing. Kalian bisa menggunakan TOEFL, IELTS ya, untuk kalian yang ingin mendaftar ke jenjang magister luar negeri ataupun doktoral luar negeri. Dan LOA unconditional bagi kalian yang sudah punya. Dan bagi kalian yang belum punya LOA unconditional, kalian bisa memilih 3 kampus yang akan menjadi prospective universities kalian untuk jenjang magister, ya. Dan yang berikutnya yaitu surat pernyataan bermaterai yang template-nya sudah disediakan oleh LPDP itu sendiri. Ada surat rekomendasi, ya. Buat kalian yang sudah bekerja, disarankan untuk bisa mendapatkan surat rekomendasi dari atasan kalian dan juga 1 dosen untuk mengakses akademik kalian. Nah, pada saat itu saya mensubmit
2 buah surat rekomendasi. Pertama dari kepala sekolah di tempat saya mengajar. Yang kedua, yaitu saya meminta surat rekomendasi dari dosen pembimbing saya di kampus. Dokumen berikutnya yaitu surat izin mengikuti seleksi. Nah, surat izin mengikuti seleksi ini nih, kalian harus bisa komunikasikan dengan atasan kalian atau pihak terkait. Contohnya di kasus saya di tahun 2019, saya meminta surat izin ini langsung dari bidang kepegawaian di tempat saya bekerja. Dan dokumen selanjutnya di tahun 2019 agak sedikit berbeda nih dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika di tahun-tahun sebelumnya kalian diminta untuk membuat personal statement dan juga esai kontribusi kalian untuk Indonesia, di tahun 2019 para pendaftar diminta untuk membuat proposal study dan juga study plan. Nah, di tahun 2021 ini kembali lagi ke regulasi awal, yaitu kalian diminta untuk membuat personal statement dan juga kontribusi kalian untuk Indonesia jika kalian mendapatkan beasiswa ini. Tentunya personal statement ini harus sangat dipikirkan matang-matang ya, karena nanti ketika kalian ingin mendaftar kampus, personal statement ini juga menjadikan sebagai core dokumen kalian ya, atau dokumen inti yang akan di-assess oleh pihak universitas nantinya. Jadi buat kalian yang belum tahu personal statement itu seperti apa, kalian bisa langsung googling aja ya, banyak kok contoh-contohnya. Dan untuk doktoral ya, kalian diminta untuk membuat proposal penelitian. Untuk guideline-nya seperti apa, kalian bisa aja langsung download ebook panduan untuk pendaftaran beasiswa LPDP di tahun 2021 ini. Nah, ada pertanyaan kemarin, Kak, sebenarnya lebih enak mana sih daftar beasiswa LPDP ini ketika kita sudah mendapat LOA atau belum mendapatkan LOA? It depends dengan kalian sebenarnya, tergantung dengan waktu yang ingin kalian tuju atau waktu yang ingin kalian dapatkan untuk memulai studi kalian nantinya. Jika kalian menginginkan untuk memulai studi kalian lebih cepat daripada waktunya, saya menyarankan kalian untuk mendapatkan LOA terlebih dahulu. Ya, tapi mendapatkan LOA tidak menjamin kalian juga untuk bisa lulus di beasiswa LPDP ini ya. Jadi prepare dengan sebaik-baiknya. Dan juga nih bagi kalian yang mungkin punya spare waktu lebih untuk mendapatkan kampus ya, ini bukan menjadi sebuah halangan buat kalian yang mau ikut jalur reguler ini, karena berdasarkan pengalaman saya di tahun 2019, saya juga mendaftar beasiswa reguler ini tanpa mengupload LOA, karena pada saat itu saya belum memiliki LOA dari satu kampus yang saya tuju. Nah, di seleksi tersebut saya memilih 3 kampus nih. Kampus pertama yang menjadi pilihan saya adalah University College London untuk jurusan Education and Technology. Yang kedua saya memilih University of Pennsylvania atau UPenn, saya memilih major Learning Sciences and Technologies. Dan yang ketiga saya memilih the University of Hong Kong untuk major Information Technology and Education. Nah, sebenarnya di tahun 2019 untuk list kampus itu sangat terbatas. Ya, kalau kalian punya booklet di tahun 2019, kampus yang menerima semua jurusan itu hanya 12 kampus. Ya, dan itu pun kampusnya kampus-kampus top dunia. Jadi pada saat itu memang untuk jalur reguler hanya terdiri dari 82 kampus ya. Dan sudah dipetakan nih mana ya kampus yang menerima untuk jurusan education, mana yang tidak, berdasarkan list yang memang sudah ditentukan oleh LPDP. Nah, untuk kalian yang mau daftar di tahun 2021 ini kesempatan kalian, dan menurut saya ini merupakan kesempatan emas. Kenapa? Kalau kalian sudah download booklet dan juga list dari perguruan tinggi tujuan untuk master degree ke luar negeri, pilihan ini tentunya lebih banyak sekali ya. Jadi banyak sekali universitas yang disediakan oleh beasiswa tersebut yang bisa kalian pilih untuk semua major gitu. Jadi nggak hanya terbatas seperti di tahun 2019. Nah, kurang lebih itu aja untuk seleksi administrasi. Nah, setelah menunggu beberapa pekan, nah sampai akhirnya muncullah notif di email ya yang menyatakan bahwa kita lolos untuk seleksi administrasi. Nah, ini adalah one step closer ya buat kalian. Ya, ibaratnya ini adalah pintu pertama kalian untuk lebih dekat mendapatkan beasiswa LPDP ini. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu di tahun 2019, tahapan keduanya itu adalah seleksi berbasis komputer. Nah, sebenarnya seperti apa sih bayangan dari seleksi berbasis komputer ini? Nah, seleksi berbasis komputer ini ada dua
ujian yang memang distandarisasikan untuk peserta beasiswa LPDP ini. Nah, yang pertama ada tes TPA atau tes potensi akademik. Nah, di mana TPA ini mengukur ya kemampuan kalian di bidang verbal, di bidang numerik maupun di bidang logika nantinya. Dan tes yang kedua yaitu writing on the spot. Buat kalian yang memilih universitas luar negeri, tentunya case yang akan dimunculkan dalam tes writing ini adalah berbentuk bahasa Inggris, dan kalian pun menjawabnya dengan menggunakan bahasa Inggris. Buat kalian yang mendaftar untuk kampus dalam negeri, maka soal yang keluar berbentuk bahasa Indonesia dan kalian jawab dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di sini agak sedikit kesulitan untuk writing ya, karena waktu itu sebelum pandemi kita dikondisikan di sebuah ruangan, yang mana ruangan itu berisi mungkin hampir 100 peserta lainnya, dan yang agak sedikit mengganggu adalah bunyi typing dari masing-masing peserta. Jadi kalian harus bisa give your full attention ketika kalian mengikuti seleksi ini, dan pastikan kalian benar-benar persiapkan terutama untuk tes TPA ya, karena seleksi ini akan menyaring peserta lainnya sehingga bisa masuk ke tahap interview. Nah, so tips dari saya buat kalian yang nanti mengikuti tes LPDP, persiapkan dari sekarang mungkin ya untuk latihan soal-soal TPA. Kalian bisa mencari sumber TPA di internet ataupun membeli buku TPA. Dan one important thing ya, kalian bisa gabung ke grup-grup Telegram, yang mana berdasarkan pengalaman saya di tahun 2019 ini, bahwa gabung di grup-grup Telegram sesama pejuang beasiswa LPDP ini sangat membantu saya ya untuk mempersiapkan aplikasi saya ataupun mempersiapkan hal-hal lainnya termasuk dalam tes berbasis komputer ini. Karena ketika saya mengikuti grup Telegram ini, itu setiap malamnya ada satu admin ya di grup tersebut yang dengan sukarela untuk membentuk grup belajar. Jadi kita diberikan waktu, ada peserta lain yang nge-share soal-soal dan kita ikut belajar. Jadi buat kalian yang belum bergabung di grup-grup Telegram, kalian bisa cari infonya ya. Nah, tahap berikutnya yaitu tahap seleksi interview. Setelah menunggu beberapa pekan kemudian, muncullah jadwal dari masing-masing peserta. Pada saat itu, peserta yang berhak untuk mengikuti tahapan interview dijadwalkan di hari yang berbeda. Nah, tibalah saatnya, pada saat itu saya mendapat jadwal interview di sebuah gedung di wilayah Bintaro, yang mana sebenarnya gedung ini memiliki memori juga ya, memori bagi saya, karena setahun sebelumnya saya mengikuti kompetisi nasional dan finalnya diadakan di gedung ini. Semoga gedung ini membawa berkah untuk saya, terutama untuk menghadapi proses interview baik substansi maupun kebangsaan. Nah, ada sedikit cerita nih, ketika bergabung di grup Telegram ya, saya itu menemukan teman belajar dan juga tandem untuk bisa latihan untuk interview ya. Jadi perlu digarisbawahi nih teman-teman semua ya, bahwa beasiswa LPDP ini yang menjadi musuh kalian adalah diri kalian sendiri gitu. Jadi kalau misalkan kalian menemukan teman yang sama atau orang lain yang memiliki tujuan kampus yang sama ataupun major yang sama, kalian nggak perlu khawatir karena kalian bukan rival satu sama lain. Yang perlu diingat bahwa yang menjadi musuh kalian untuk mendapatkan beasiswa ini adalah diri kalian sendiri. Karena berdasarkan pengalaman saya, nah karena saya bergabung di grup Telegram tersebut, saya menemukan satu orang, dan orang ini memilih kampus dan juga jurusan yang sama dengan saya. Nah, akhirnya kita saling membantu satu sama lain untuk latihan interview satu sama lain dan memberikan feedback ya dari apa yang kurang dari jawaban kita masing-masing. So buat kalian, temukan partner atau mentor yang bisa membantu kalian untuk bisa mempersiapkan diri kalian mengikuti seleksi-seleksi di tahapan berikutnya. Dan dari grup Telegram juga saya mendapatkan teman-teman lainnya di wilayah Jabodetabek untuk berkumpul di satu kafe, di mana di kafe tersebut kita juga latihan interview dan saling memberikan masukan satu sama lain. Nambah teman iya, mempersiapkan beasiswa juga iya. Jadi banyak banget
hal yang bisa kalian temui ketika proses mendapatkan beasiswa ini. Kita langsung aja masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu tahapan interview substansi dan juga kebangsaan. Ya, interview kebangsaan. Jadi di interview ini di tahun 2019 agak sedikit berbeda ya. Ada dua jenis interview, substansi dan juga kebangsaan. Oke, kita mulai di interview substansi. Di substansi ini kurang lebih kalian akan dihadapkan oleh 3 interviewers. Ada yang ahli di bidang kalian, ya, ada juga psikolog. Nah, pada saat itu karena saya memilih untuk jenjang magister luar negeri, maka kurang lebih seingat saya interview ini dilaksanakan 70% menggunakan bahasa Inggris. Adapun 30% yaitu bahasa Indonesia ketika saya menjawab pertanyaan dari psikologi. Tips dari saya untuk kalian yang menghadapi interview ini adalah be yourself, ya. Jadi jadilah diri kalian sendiri dan persiapkan dengan matang. Pahami apa yang udah kalian tulis, entah itu di personal statement kalian, di kontribusi kalian, ya, ataupun di CV kalian, karena di seleksi substansi ini adalah hal-hal yang ditanyakan itu seputar itu semua gitu. Jadi sejauh mana sih interviewer itu bisa melihat kesiapan kalian? Kalian bisa menjawab hal-hal yang memang mungkin masih berbentuk tanda tanya di tulisan kalian, seperti itu. Jadi tidak ada hal-hal nyeleneh atau pertanyaan-pertanyaan aneh untuk diseleksi substansi. Jadi semuanya itu berbasis substansi, apa yang kalian tulis berdasarkan hidup kalian. Jadi dibawa enjoy aja dan nggak usah grogi, jadi santai aja. Kalau kalian udah mempersiapkan sebaik mungkin, pasti lancar. Nah, interview yang kedua yaitu interview kebangsaan. Nah, interview kebangsaan ini interviewernya hanya 1 orang. Ya, sepertinya beliau adalah orang yang memang berkecimpung di pertahanan dan ketahanan Republik Indonesia. Nah, untuk materi dari isi interview ini sebenarnya seputar tentang kebangsaan, ya. Sejauh mana sih kalian mengenal Indonesia? Lalu lebih banyak memberikan opini kalian terhadap satu kasus, entah itu tentang radikalisme, tentang impor garam, dan topik-topik lainnya. Jadi tips dari saya buat kalian yang mau mengikuti seleksi kebangsaan ini, interview kebangsaan ini, banyak-banyak baca berita, dan kalau bisa kalian bisa mengungkapkan di 2 pendapat yang berbeda, ya, baik pro maupun kontra. Lalu kalian bisa simpulkan mana yang akan menjadi standpoint kalian terhadap kasus tersebut, gitu. Dan usahakan baca juga data-data ya untuk bisa mensupport alur dari opini kalian. Nah, ada satu kejadian unik sebenarnya yang saya alami ketika mengikuti proses interview, terutama interview substansi. Yang mana sebenarnya kurang lebih mungkin 5 menit terakhir ya sebelum closing dari interview tersebut, ada salah satu interviewer yang menyangka saya waktu itu mendaftar beasiswa S3. Padahal sebenarnya beasiswa yang saya daftar adalah S2. Tips untuk kalian yang ingin mempersiapkan untuk tahap interview, tentunya kalian bisa melis pertanyaan-pertanyaan apa sih yang mungkin ditanyakan oleh interviewer. Pada saat di tahun 2019 lalu saya juga melakukan hal yang sama, yaitu saya membuat daftar pertanyaan dan juga jawaban yang mungkin bisa saya berikan ketika dihadapkan oleh beberapa pertanyaan oleh interviewer. Kuncinya adalah be yourself dan juga be prepared. Jadi ini adalah last stage kalian untuk bisa mendapatkan beasiswa LPDP tersebut. Nah, itulah ketiga tahap yang kalian akan lalui ketika kalian mendaftar beasiswa LPDP di tahun 2019. Adapun di tahun 2021 untuk detailnya kalian bisa membaca di buklet yang sudah ada di website LPDP, ya. Cukup sekian video sharing pengalaman mengikuti seleksi beasiswa LPDP ini. Jika kalian punya pertanyaan, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom video ini. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan sampai jumpa di video series beasiswa selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.